Abu Hamid dalam kitabnya Kasyful Ulum Al-Akhirah mengatakan, ketika malaikat maut mencabut roh orang yang berbahagia, ia langsung disambut dan diterima oleh dua malaikat yang berwajah tampan, memakai pakaian indah, dan mengenakan parfum yang sangat harum. Mereka membungkusnya dengan kain sutra dari surga sebagai orang mulia karena sewaktu di dunia ia termasuk orang yang soleh. Malaikat membawanya naik ke angkasa melewati umat-umat terdahulu. Tiba di depan pintu langit dunia, malaikat mengetuknya. Malaikat penjaga bertanya, "Siapa kamu?" Malaikat menjawab, "Aku Salsail, dan yang bersamaku ini si Fulan. Ia orang soleh dan sangat kuat memegang teguh agamanya." Kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Sampai di depan pintu langit tingkat kedua, malaikat berhenti dan mengetuknya. Malaikat yang menjaga bertanya, "Siapa kamu?" Malaikat menjawab, "Aku Salsail. Aku bersama si Fulan." Sambil membukakan pintu, malaikat penjaga berkata, "Selamat datang Fulan, orang yang rajin menjaga sholatnya." Kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Sampai di depan pintu langit tingkat 3, malaikat berhenti dan mengetuknya. Malaikat penjaga bertanya, "Siapa kamu?" Malaikat menjawab, "Aku Salsail bersama si Fulan." Sambil membukakan pintu, malaikat penjaga berkata, "Selamat datang Fulan, orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah dan tidak kikir." Kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Sampai di depan pintu langit tingkat 4, malaikat berhenti dan mengetuknya. Malaikat penjaga bertanya, "Siapa kamu?" Malaikat menjawab, "Aku Salsail bersama si Fulan." Sambil membukakan pintu, malaikat penjaga berkata, "Selamat datang Fulan, orang yang tekun berpuasa dan menjaga kemurniannya." Mereka melanjutkan perjalanan. Sampai di depan pintu langit tingkat 5, malaikat berhenti dan mengetuknya. Malaikat penjaga bertanya, "Siapa kamu?" Malaikat menjawab, "Aku Salsail bersama si Fulan." Sambil membukakan pintu, malaikat penjaga berkata, "Selamat datang Fulan, orang yang menunaikan ibadah haji dengan ikhlas." Mereka melanjutkan perjalanan. Sampai di depan pintu tingkat 6, malaikat berhenti dan mengetuknya. Malaikat penjaga bertanya, "Siapa kamu?" Malaikat menjawab, "Aku Salsail bersama si Fulan." Sambil membukakan pintu, malaikat penjaga berkata, "Selamat datang Fulan, orang soleh budiman yang sangat berbakti kepada kedua orang tuanya." Mereka melanjutkan perjalanan. Sampai di depan pintu langit 7, malaikat berhenti dan mengetuknya. Malaikat penjaga bertanya, "Siapa kamu?" Malaikat menjawab, "Aku Salsail bersama si Fulan." Sambil membukakan pintu, malaikat penjaga berkata, "Selamat datang Fulan, orang yang rajin membaca istighfar, memohon ampunan pada larut malam, yang suka bersedekah secara diam-diam, dan suka menyantuni anak-anak yatim." Mereka melanjutkan perjalanan. Sampai di depan sebuah kemah keagungan, malaikat berhenti dan mengetuknya. Malaikat penjaga bertanya, "Siapa kamu?" Malaikat menjawab, "Aku Salsail bersama si Fulan." Sambil membukakan pintu, malaikat penjaga berkata, "Selamat datang Fulan, orang yang rajin membaca istighfar, memohon ampunan, dan gemar melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, dan yang suka membantu orang-orang miskin." Mereka melanjutkan perjalanan dan melewati kerumunan malaikat dalam jumlah yang sangat besar. Mereka semua menyambutnya dengan gembira dan menyalaminya. Sampai di depan pintu Sidratul Muntaha, malaikat berhenti dan mengetuknya. Malaikat penjaga bertanya, "Siapa kamu?" Malaikat menjawab, "Aku Salsail bersama si Fulan."
Sambil membukakan pintu, malaikat penjaga berkata, "Selamat datang Fulan, orang yang beramal soleh hanya untuk mencari ridha Allah." Mereka lalu melewati sebuah lautan api, lautan cahaya, lautan air, dan lautan salju. Jarak setiap lautan tersebut sepanjang 1000 tahun perjalanan. Kemudian tabir yang menutupi arsy dibuka. Di sekitarnya terdapat 80.000 bangunan kemah berukuran sangat besar. Masing-masing dihuni oleh 80.000 malaikat yang tengah khusyuk mengagungkan serta mensucikan Allah di bawah cahaya 80.000 rembulan. Seandainya ada satu saja rembulan yang tampak oleh penduduk dunia, mereka pasti menyembahnya. Pada saat itulah terdengar seruan Allah, "Jiwa siapa yang kalian bawa itu?" Malaikat menjawab, "Jiwa si Fulan bin Fulan." Allah berfirman, "Bawa dekat ke sini, kamu adalah sebaik-baiknya hamba, wahai hambaku." Setelah hamba itu dihadapkan kepada Allah, Allah pun mengampuninya. Demikian, semoga bermanfaat dan bisa diambil sebagai pelajaran.